Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Mrs. Afifah. Today we are going to learn about expository paragraph. Okay, as usual, the first thing that you have to understand is about the concept. What is expository paragraph? Jadi, paragraf expository ini adalah paragraf yang gives information on a topic. Jadi kata kunci dari paragraf expository ini adalah gives information atau memberikan informasi kepada para pembaca tentang sesuatu. Maksudnya di sini memberikan informasi itu bagaimana? Memberikan informasi itu bisa explaining ideas, giving directions, or proving a point. Jadi kita bisa menuliskan sesuatu atau sebuah konsep, menjelaskan sebuah konsep, giving directions, memberikan petunjuk atau arahan, dan juga proving a point, membuktikan sebuah pendapat. Nah, ini poin pentingnya. An expository paragraph always uses transition words to help guide the reader through the explanation. Jadi dalam menuliskan sebuah paragraf expository itu, penulis harus selalu menggunakan transition words. Tujuannya apa? Untuk menolong pembaca memahamkan penjelasan yang memahami penjelasan yang dijelaskan oleh penulis. Oke, elements of expository paragraph. Di sini ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan dalam menuliskan paragraf expository. Yang pertama adalah paragraf expository itu menggunakan formal language. Ya, jadi dalam menuliskan sebuah paragraf expository, kita harus menggunakan formal language atau bahasa yang formal. Dan juga third person voice and scientific terms. Dan juga menggunakan sudut pandang orang ketiga dan istilah-istilah yang ilmiah, ya. Jadi hindari menggunakan informal and also emotive vocabulary. Jadi hindari menggunakan kata-kata yang informal dan juga vocab yang emotif, seperti halnya yang sering digunakan dalam karya sastra. Nah, jadi expository bahasa yang digunakan adalah bahasa yang formal dan juga ilmiah, ya. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah evidence. Jadi dalam paragraf expository, penulis harus atau wajib memberikan evidence atau bukti. Bukti-bukti itu includes references to research, naming of the author of the inquiry, practical examples, and comparisons. Ya, jadi bisa berupa hasil-hasil penelitian atau bisa juga contoh-contoh di lapangan, atau bisa juga ketika kita menuliskan sebuah definisi, kita juga menuliskan atau mencantumkan siapa yang menyatakan definisi tersebut, ya. Kemudian elemen yang ketiga adalah explanation. Jadi ini intinya, ya. Jadi dalam menuliskan paragraph expository, we have to explain, ya. Di sini ada contohnya, ya. Jadi misalnya Anda ingin menuliskan topik tentang coronavirus, ya. Anda ingin menulis tentang coronavirus atau topik yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, di sini explanation yang bisa Anda tuliskan, bisa saja Anda menuliskan how is the characteristics of the disease. Bagaimana karakter coronavirus itu seperti apa. Juga Anda bisa explain, Anda bisa menjelaskan the risk and also the symptoms, ya. Jadi bisa menjelaskan gejala-gejalanya seperti apa, kemudian juga menjelaskan resiko-resikonya seperti apa.
Kemudian elemen selanjutnya adalah background information. Jadi sebelum Anda menulis paragraf expository ini, diharapkan Anda membaca terlebih dahulu sumber-sumber yang atau artikel-artikel atau referensi-referensi yang berkaitan dengan topik yang Anda tulis. Misalkan tadi Anda ingin menulis tentang coronavirus, Anda berarti harus banyak membaca artikel-artikel atau hasil penelitian tentang coronavirus. Ya, jadi apa yang sudah Anda baca tadi bisa menjadi background information of your writing, dan tentunya akan berkaitan dengan tulisan Anda. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa paragraf expository itu always uses transition words. Nah, di sini ada beberapa transition words yang bisa Anda gunakan tergantung dari tujuannya, ya. Jadi di sini kalau to show location, Anda bisa menggunakan salah satu atau beberapa dari contoh-contoh ini. Kalau Anda ingin to show the time, Anda bisa menggunakan transition words ini. To compare things, to contrast things, to emphasize a point, to conclude or summarize, to add information. Nah, jadi tergantung dari tujuannya, ya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa transition words ini juga digunakan di paragraf yang lain atau jenis-jenis paragraf yang lain. Oke, selanjutnya adalah examples of expository writing. Jadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin bahwa Anda semua sudah sering membaca jenis-jenis tulisan expository. Ya, jadi contoh-contoh dari tulisan expository itu antara lain newsletters, definitions, instructions, guidebooks, catalogs. Contohnya adalah seperti artikel-artikel di koran, artikel-artikel di majalah, pamflet, definitions. Definitions ini seperti teori-teori, ya, atau mata kuliah kita seperti itu, ya, masuk dalam expository writing. Research papers, nah ini juga nantinya kalau Anda menuliskan thesis, ya, jadi ini masuk dalam expository writing. Expository writing is everywhere, ya. Jadi sebenarnya tulisan ini sudah sering, kemungkinan besar sudah sering kita baca. How is expository paragraph different from other types of paragraph? Jadi keunikannya apa? Ya, jadi keunikan dari paragraf expository ini apa dibandingkan dengan jenis paragraf yang lain? Yang pertama adalah expository writing ini tidak menceritakan sebuah cerita, seperti halnya narrative writing. Ya, kemudian yang kedua, expository paragraph ini not persuade, tidak bertujuan untuk mengajak atau merayu atau membujuk membaca, tapi only gives facts and reasons. Jadi lebih pada giving information, baik itu fakta maupun reasons. Kemudian expository writing itu not a summary of the book, bukanlah ringkasan dari sebuah buku. Selanjutnya, expository writing is not a book review or a book report. Ya, jadi bukanlah sebuah ulasan. Dan yang terakhir, expository writing is not only your opinion. Jadi tidak hanya pendapat dari penulis, but you have to base your ideas on evidence from the text. Ya, jadi harus menuliskan
bukti-bukti ketika Anda menjelaskan. Oke. Nah, di sini ada example of expository paragraph yang saya ambil dari buku modul writing 1. Sebenarnya di situ tidak ada judulnya, saya tambahi judulnya. The high price of going to college. Ya, jadi mahalnya kuliah ya kalau diterjemahkan seperti itu. Nah, seperti halnya paragraf-paragraf yang lain, paragraf expository ini juga terdiri dari topic sentence, supporting details, atau supporting sentences, dan juga concluding sentences. Nah, di sini topic sentence-nya adalah going to college can be expensive. Jadi, kuliah itu mahal. Nah, gitu ya. Jadi di sini poin yang akan dibuktikan oleh penulis bahwa kuliah itu membutuhkan banyak biaya. Nah, ini opini ya. Tidak hanya sekedar menuliskan opini, tapi di sini penulis juga menunjukkan bukti-buktinya. Nah, bukti-bukti itu ada di supporting sentences-nya. Mari kita lihat bukti-buktinya. First, nah di sini transition word digunakan dalam paragraf ini. First, college tuition and room and board can cost anywhere from $2,000 to more than $10,000 per semester. Ya, jadi yang pertama uang kuliah atau kalau di sini istilahnya UKT ya, dan juga uang kos bisa memakan biaya $2.000 sampai $10.000 per semester. Ya, jadi karena ini mata uangnya dolar, pastinya bukan di Indonesia ya. Ya, mungkin bisa dikurskan sendiri dalam mata uang, atau bisa kita perkirakan kalau kita menulis berdasarkan konteks di Indonesia. Ya, jadi bukti yang pertama adalah kuliah itu membutuhkan uang kuliah atau SPP dan juga biaya kos. Other expenses make going to college even more expensive. Ya, jadi biaya yang dibutuhkan tidak hanya sekedar uang SPP dan juga uang kos, tapi juga kebutuhan-kebutuhan lain. For example, nah di sini transition word digunakan lagi, ya, dan juga termasuk evidence. Nah, apalagi kebutuhan-kebutuhan yang harus dibayar ketika kita mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Books typically cost between $100 and $500 each term. Ya, jadi dalam setiap semester pasti kita membutuhkan uang untuk membeli buku. Second, materials are also very expensive. Tidak hanya buku wajib atau buku referensi, tapi kita juga membutuhkan uang untuk membeli beberapa keperluan lain. Antara lain adalah paper, notebooks, writing utensils, and other supplies required often cost more at the college bookstore than at any local discount department store. Dan juga kebutuhan-kebutuhan lain seperti kertas, buku tulis, alat-alat tulis, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dan di sini penulis memberikan informasi bahwa biasanya kalau kita beli di toko buku milik kampus, biasanya itu lebih mahal daripada toko-toko lain yang sering ada diskon. Ya, kalau di Malang itu biasanya ada toko buku Togamas. Nah, itu terkenal dengan toko buku yang sering memberi diskon untuk para pembelinya. Nah, di sini dia tidak hanya mengutarakan opininya bahwa toko buku milik kampus itu lebih mahal, tapi dia juga memberikan buktinya. Nah, di sini buktinya adalah for instance dan juga termasuk transition words.
A package of notes paper costing $2 at a discount store might cost $5 at a college bookstore. Ya, jadi kalau di college bookstore itu harganya $5, tapi kalau di toko yang memberikan diskon itu biasanya harganya $2. Nah, ini buktinya ya. Ini di daerahnya dia ya. Finally, nah di sini ada transition verb lagi. There are all kinds of special fees added onto the bill at registration time. Nah, masih ada lagi uang atau biaya yang dibutuhkan ketika kita mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, yaitu uang daftar ulang ya, dan juga ada beberapa biaya-biaya seperti biaya asuransi atau biaya-biaya kegiatan mahasiswa, biaya-biaya perkumpulan mahasiswa, dan juga bisa jadi ada yang menerapkan biaya parkir ya. Tapi kalau di daerah atau di UTM biasanya untuk biaya parkir free ya. Jadi kalau di sana bisa jadi ada biaya parkir. There is another fee if a student decides to add or drop classes after registration. Nah, ini kalau misalnya mahasiswa misalnya mengambil semester pendek, nanti ada biaya lagi. Tapi kalau di UTM tidak ada ya semester pendek. The fees required to attend college never seem to end. Nah, ini adalah conclusion-nya. Ya, jadi conclusion di sini intinya sama dengan topic sentence, tapi dia dibahasakan dengan bahasa yang lain atau parafrase dari topic sentence ya. Jadi biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kuliah itu sepertinya tidak ada akhirnya. Ya, selalu saja butuh biaya. Nah, seperti itu ya sampai mahasiswa lulus ya. Oke, dari contoh-contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa contoh ini terdiri dari 3 bagian, yaitu topic sentence yang berisi tentang opini dari penulis tadi bahwa kuliah di kampus itu membutuhkan banyak biaya, ya, itu termasuk opini dia. Kemudian tidak hanya sekedar opini, tapi juga harus ada evidence. Ya, evidence-nya tadi sudah dijelaskan satu persatu secara detail. Ya, kemudian ada conclusion-nya juga. Conclusion ini sama intinya dengan topic sentence, tapi diparaphrase ya, kata-katanya diparaphrase. Kemudian dalam paragraf expository ini juga mengandung elemen explanation. Nah, jadi penjelasannya tadi juga sudah sangat bagus ya, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Kemudian secara keseluruhan paragraf ini bisa dikatakan paragraf expository yang bagus, karena juga di dalam paragraf ini transition words juga digunakan dengan baik sehingga membuat paragraf ini menjadi paragraf yang united and coherent. Okay, I think it's enough from me. Thank you very much for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.